Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Tapi baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal, Bapa yang mengasihi umatnya, Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang senantiasa memenuhi jiwa dan roh kami dengan makanan atau roti kehidupan, yang dari firman itulah kami bisa mengalami kekuatan, kami bisa mengalami penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sidang jemaat-Mu dipimpin oleh Roh Kudus untuk sampai kepada tingkat pengertian yang Tuhan maksudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Nah, sangat menarik sekali Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dalam hal menegaskan pengajarannya. Karena seringkali jika Tuhan Yesus tidak menggunakan perumpamaan, orang-orang sering tidak menangkap pengajaran. Sehingga Tuhan memberikan perumpamaan, gambaran, supaya pengajaran itu sampai di dalam hidup dan di dalam rohani mereka. Nah, sangat menarik karena Tuhan Yesus berkata tentang beberapa orang, sekelompok orang yang disinyalir, ya, dia begitu menyatakan seolah-olah kehidupan rohaninya itu sungguh luar biasa dekatnya dengan Tuhan. Tapi ternyata di dalam praktek kehidupan sehari-harinya itu tidak menggambarkan, mencerminkan kehidupan kedekatannya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan teguran atau nasihat yang tajam. Sampai Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Teguran ini sangat tajam dan jelas bahwa Tuhan sangat mengecam orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi kehidupan prakteknya dalam sehari-harinya tidak menggambarkan demikian. Sehingga Tuhan mengambil sebuah gambaran tentang dua rumah. Rumah yang pertama dibangun di atas batu yang kokoh. Sehingga pemilik rumah itu kemudian membangun sampai di atasnya, sampai berdiri sebuah bangunan yang kokoh. Dan itu bisa dibuktikan saat ada banjir, badai menerjang rumah itu tetap kokoh berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gambaran rumah ini
adalah orang-orang yang mendengar perintah firman Tuhan, memahami secara konsep kebenaran, tetapi dia melakukannya di dalam hidup sehari demi sehari. Seolah-olah Tuhan bilang A, ya sudah A. Tidak ada tawar-menawar. Sekalipun dalam kondisi yang apapun, tetap taat, dia patuh sampai kepada tingkat pengertian yang dalam, sehingga orang itu benar-benar kokoh di dalam rumah bangunannya, ya. Tetapi sebaliknya, ada rumah yang kedua yang tidak dibangun di atas tanah yang dimana tanpa dasar, ya. Bahkan kalau ada di dalam Injil yang lain dikatakan itu seperti berdiri di atas pasir, sehingga saat badai banjir itu menerjang, hanyutlah, roboh dan rusak berat. Rumah yang kedua ini adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, ya, tapi tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita ada 3 dimensi yang harus kita terus bangun dalam kita menghadapi hari-hari ke depan. Yang pertama, dimensi rohani. Itu menjadi yang pertama dan terutama. Dan yang kedua adalah dimensi jiwa, ya. Kita harus bangun jiwa kita. Dan yang ketiga adalah secara jasmani. 3 dimensi ini terus kita kembangkan di dalam hidup ini, dan kita terus-menerus mengupayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan rohani yang dasarnya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh, ya. Entah berapa lama Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana Bapak Ibu dan saya membangun pertumbuhan rohani itu, maka itu adalah suatu tantangan. Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk membangun rumah rohani di dalam diri kita dengan berbagai banyak cara. Karena kalau tidak demikian, Bapak Ibu dan saya tidak akan kokoh menghadapi masalah badai hidup yang terus menerjang, yang tiba-tiba, ya, datang kepada hidup kita. Nah, di situ ada satu langkah-langkah yang bisa disebut cara bagaimana kita bisa punya rumah rohani yang kokoh, yang kuat, iman yang tangguh, iman yang stabil. Jika suatu saat ada badai atau persoalan berat menekan kita, Tuhan memberikan pernyataan yang bisa saya katakan bahwa ini adalah cara Bapak Ibu dan saya untuk terus-menerus bisa kuat di dalam kerohanian. Yaitu pertama, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, itu di ayat 47 semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu boleh baca lagi. Tuhan minta yang datang kepadaku, maka Tuhan rindu supaya umatnya datang. Nah, tugas kita sebagai umat pilihan Tuhan adalah mencari Tuhan, ya, mencari wajah Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan. Karena disitulah perjumpaan secara rohani, itulah yang membuat kita benar-benar dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah mendengarkan perkataanku. Nah, seperti dalam doa saya tadi, bahwa kita ini hidup oleh roti, makanan rohani dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, logos, ya. Itu firman, itu berita ilahi, itu perkara-perkara rohani. Nah, kita harus mendengarkan perkataan itu. Bukan sebaliknya mendengar berita atau hal-hal yang mengerikan di dunia ini. Kita harus benar-benar nangkep, mendengar perkataan itu. Nah, kata mendengar itu adalah sampai kepada tingkat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kita. Jadi mendengarkan perkataan Tuhan itu berarti sungguh-sungguh sampai kepada tingkat mengerti apa sih yang dimaksudkan oleh guru agung kita melalui logos, perkataan firman-firmannya. Dan yang ketiga, harus melakukannya itu, yang kita mengerti itu dilakukan di dalam hidup kita, dipraktekkan. Jadi ini hal-hal yang
sebenarnya cara bagaimana Bapak Ibu dan saya mendirikan sebuah rumah rohani, bangunan rumah rohani di dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dan mengalami kerusakan yang hebat. Ya, Bapak Ibu dan saya dituntut untuk sungguh-sungguh serius mengerjakan ini, sehingga sebenarnya apa yang Bapak Ibu tabur itu yang akan Bapak Ibu tuai. Jika Bapak Ibu menabur kemurahan, kasih karunia, kejujuran, maka bangunan rohani Bapak Ibu juga kokoh. Bapak Ibu akan mencerminkan kehidupan-kehidupan yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan. Jadi jika kita mau hidup kita ini tidak roboh dan tidak hebat kerusakannya, maka bangunlah dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, itu tanam di hati kita, di hidup kita, dan terus fokus jalankan itu. Karena melakukan apapun sebenarnya itu untuk membangun hidupnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bersekutu di rumah, berdoa, membaca Alkitab. Bapak Ibu bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu ada di dalam tengah-tengah persekutuan. Itu adalah suatu usaha Bapak Ibu dan saya membangun kehidupan rohani yang kuat dan kokoh. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu dan saya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani. Tidak ada yang instan, tidak ada yang sampai kepada percaya saja, tetapi Bapak Ibu dan saya dituntut untuk membangun tubuh rohani di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, kebenaran firman yang terus-menerus harus kita kembangkan dalam hidup ini. Terakhir, mari kita terus bertumbuh, saling menguatkan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Bapak Ibu dan saya bisa kuat jika kita ada di dalam tengah-tengah persekutuan di mana ada guru yang mengajar. Kalau di sini hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu nangkapnya, mengerti, kemudian dipraktekkan di dalam hidup hari-hari ke depan. Demikian firman Tuhan, biarlah pesan penting ini begitu sampai di hatinya Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk peringatan-Mu bahwa Engkau tidak mau hanya kami ini menggaung-gaungkan kata-kata Tuhan, Tuhan, seolah-olah kehidupan spiritual kami itu dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan sangat mengecam orang-orang yang hanya punya kehidupan seperti itu, tetapi tidak melahirkan perbuatan-perbuatan baik, perilaku yang baik sesuai dengan apa yang mereka imani. Jadikanlah kami ini orang-orang yang punya tubuh rohani yang kuat. Jika suatu saat ada masalah badai hidup datang, kami berdiri teguh, tetap setia, tetap memandang Tuhan, dan mentaati perintah-perintah Tuhan tanpa menawar-nawar. Karena sebenarnya kami sedang membangun itu untuk diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami memiliki nilai-nilai kebenaran ilahi itu, dan kami mempraktekkan, melahirkan perilaku-perilaku seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah untuk sekalian jemaat-Mu dimanapun berada, diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang nyata. Hanya di dalam kuasa nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.